Ini Stephen sudah sarapan? Sudah. Pasti sarapannya ayam goreng ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai materi kita di pagi hari ini, minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, hari ini merasa bahagia. Ayo semuanya berdiri dong, semuanya berdiri. Ayo berdiri, semangat. Hikmat kepintaran agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Guru kami. Ibu memberkati Bapak Guru kami juga agar dia memberikan soal dengan tiada apapun yang terjadi Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita kembali. Terima kasih untuk kalian yang kita dalam doa. Ya, baik. Pak mau cek dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang ini. Yang ini rupanya kurang hadir terus ini. Ada yang dengar informasi apa keterangannya? Sakit. Itu nanti perlu dikunjungi itu. Barangkali dia sakit apa? Ya, baik. Pagi hari ini dalam materi kita tentang indahnya mengampuni. Sebelumnya Pak mau bertanya, di antara kalian mungkin ada yang pernah diperlakukan tidak baik oleh temannya yang kemudian buat dia kecewa? Saya pernah. Apa yang saya rasakan saat itu ketika kecewa? Memaafkan atau mendendamkan atau iya, ada kemampuan? Iya. Ada. Iya. Terus apa yang kalian lakukan? Ya, jelas itu kecewa ya. Tapi tidak juga kecewa terus, tapi harus dia memaafkan. Iya, oke, baik. Dalam materi kita hari ini tentang indahnya mengampuni,
dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Ya, silakan diambil Alkitabnya. Nah, ini hewan dari Kementerian Alkitab ya. Ya, yang sudah dapat Alkitab silakan dibuka. Ya, untuk referensinya materi ini ada Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14 dan Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang 15. Kita baca yang perjanjian baru saja. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, ayo mari kami berdiri sekali lagi, kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang kencang. Berdiri, kami berdiri. Ya, firman Tuhan Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sama-sama kita baca 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampunikan, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa karena kita telah diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita juga harus mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Seperti tadi pengalaman dari kalian, ada yang mengatakan pernah dicoba oleh teman, ya putus asa katanya seperti itu. Tapi dia tidak seterusnya, malah dia memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh temannya. Baik, kita lihat dari materi ini yang menjadi kompetensi inti dari materi kita pagi hari ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang berikutnya adalah menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa pengetahuan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mencoba mengelola, menyaji, ya, dalam ranah konflik, menggunakan, mengurai rangkai, dan seterusnya. Ya, dalam kompetensi inti yang menjadi kompetensi dasar, ya, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui penyelamatan Yesus Kristus. Jadi itu kita harus menerima, kita pahami bahwa tidak ada keselamatan lain selain daripada penyelamatan yang telah dikerjakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian kita harus bersedia mengampuni orang lain. Nah, setelah itu kalian sudah memahami, maka harus mampu juga untuk menjelaskan bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi setelah itu kalian bisa menjelaskan juga kepada orang lain, ya. Kemudian membuat karya menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri. Jadi karyanya seperti apa yang kalian buat sebagai bentuk bahwa kalian telah memahami bahwa pengorbanan pengampunan itu hanya terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya yang menjadi indikator capaian dalam materi kita adalah meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia lewat penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan nilai mengampuni kepada orang lain sebagai orang yang diselamatkan. Jadi kita sebagai orang yang diselamatkan, kita harus mampu mengintegrasikan atau
menceritakan, menggambarkan tentang pengampunan itu kepada orang lain, mengartikan tentang pengampunan. Jadi kita bisa dapat menguraikan bagaimana Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan bagaimana mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kasus tadi, ada yang bisa dia mengampuni, memaafkan kesalahan temannya. Itu sebagai bentuk kita mengartikan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menuliskan sebuah karya berisikan doa pengampunan kepada Allah. Jadi kita juga sebagai bentuk kita paham, kita tahu bahwa pengampunan hanya terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka tulis doa permohonan pengampunan kepada Tuhan. Iya. Terus kemudian kita juga mampu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi tujuan pembelajaran pagi ini adalah siswa dapat mengartikan tentang pengampunan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian siswa juga dapat menguraikan bagaimana Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, siswa juga dapat menyimpulkan bagaimana mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia lewat penyelamatan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, dapat mengintegrasikan nilai pengampunan kepada orang lain sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita mampu menjelaskan, menyajikan, membagikannya kepada orang lain. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, selanjutnya kita yang pertama adalah kita akan melihat satu tayangan video yang kalian nanti cermati baik-baik, karena sebentar nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, mari perhatikan ya. Kata-katanya membuat aku
masih di depan tuh tungguin di WA. Hai Sinta, kasihan banget sih kamu, panas-panas gini berjalan kaki. Jalan kaki itu udah hal yang biasa bagi aku kok. Jelas kan kamu udah biasa. Kamu kan orang miskin, mana mungkin kamu bisa punya mobil sebagus ini. Stop, Beka. Stop. Kenapa sih kamu suka banget menghina aku? Emangnya aku ada salah apa sama kamu? Kamu gak ada salah apa-apa sama aku kok. Yang perlu kamu tahu, hobiku adalah menghina kamu. Ya udah, pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Bye dong jelek, bye. Pulas banget aku hari ini bisa menghina si hitam itu. Semoga esok aku ketemu dia lagi. Kak, lagi sibuk nggak? Aku mau bicara sama kakak. Kakak gak sibuk kok deh. Kamu mau bicara apa? Bicara aja. Kak, dengan aku si Beka itu, dia terus menghina aku. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia. Emangnya dia bilang apa sama kamu deh? Dia bilang aku hitam, dekil, miskin. Aku sakit hati banget Kak dengan kata-katanya. Apakah orang yang jelek seperti aku tidak pantas untuk dihargai? Apapun keadaanmu, kamu tetap patut untuk dihargai loh dek. Kamu juga harus mengakui kelemahan kamu ya dek. Kamu jangan menyimpan dendam terhadap dia. Apa kata bilang? Mengampuni. Setelah dia menghina aku habis-habisan dan menyakiti aku harus mengampuni dia. Tidak Kak, tidak. Kakak pikir mudah ya untuk mengampuni dia. Hatiku ini sakit Kak, sakit. Mengampuni orang yang menyakiti kita memang bukan hal yang mudah dek. Namun, ketika kamu belajar untuk mengampuni, maka semuanya akan terasa begitu indah. Tidak Kak, ternyata aku tidak tahu mengampuni dia. Ya udah Kak, aku masuk ke dalam dulu ya. Aku udah ngantuk. Tunggu dulu, kakak belum selesai ngomong. Nanti aja Kak, baru lanjutin lagi. Wah, aku gak nyangka bisa ketemu sama si hitam dekil di sini. Kenapa sih kamu mau menghina aku lagi ya? Ya iyalah, setiap kali aku ketemu kamu, pasti aku akan menghina kamu terus. Apa-apaan sih kamu? Kayak gak ada bercandain aja. Ngapain kamu kesini? Emangnya kamu punya uang ya untuk beli barang-barang di tempat ini? Ya aku punya uang dong, makanya aku kesini. Kenapa sih kamu selalu meremehkan aku? Lagi, malas banget aku. Ya udah, pergi sana. Terus dia bilang aku gak punya uang Kak. Setiap kali aku ketemu dia, pasti aku gak luput dari hinaannya. Dia udah benar-benar keterlaluan Kak, benar-benar keterlaluan. Ingin sekali aku kesel dan campak-campak dia, belum tahu rasa. Jangan itu loh dek. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Terus aku harus gimana Kak? Kamu harus mengampuni dia dek. Kamu jangan menyimpan kebencian dan dendam dalam hatimu. Kebencian dan dendam itu hanya membuat hidup tidak tenang dan jauh dari semua
dosa jika kamu hanya mengandalkan perbuatan sendiri. Terus aku harus gimana lagi, Kak? Berdoalah kepada Tuhan, Dek, agar Tuhan memberikanmu kekuatan sehingga kamu mampu mengampuni mereka. Kamu juga harus tahu, Dek, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita sendiri serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Kamu juga harus berdoa buat mereka ya, supaya dia bisa berubah. Oh iya, gimana kamu, Dek? Kamu udah bisa mengampuni teman kamu apa belum? Sudah, Kak. Aku sudah bisa mengampuni teman aku si Beka. Aku tidak mau menyimpan kebencian dan dendam lagi, Kak. Dan benar sekali kata Kakak, kalau kita menyimpan kebencian dan dendam itu, maka kita akan jauh dari sukacita. Iya, Dek. Dan setelah kamu melepaskan pengampunan, apa yang kamu rasakan? Hatiku rasanya tenang, damai, dan penuh dengan sukacita, Kak. Itulah indahnya mengampuni, Dek. Makasih ya, Kak, sudah mengingatkan aku. Ternyata kamu ditakdirkan untuk dihina terus ya sama aku, makanya kita sering ketemu. Udah kulitnya hitam, jalan siang-siang lagi, terus bajunya juga merah, celananya merah, sandalnya merah. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Kayak kamu, kampungan banget. Terserah kamu aja deh, mau menghina aku seperti apa. Semoga kamu bisa berubah ya. Cie, si Gita, so bijak banget sih. Ya udah deh, mata aku jadi sakit nih, lihat kamu lama-lama. Bye-bye hitam jelek. Ika, si Beka mengalami kecelakaan, aku harus menolong dia. Dok, bagaimana kok aku bisa sampai ada di tempat ini? Tadi kamu mengalami kecelakaan, Dek. Untungnya ada yang menolong kamu dan membawa kamu ke sini. Gimana dok, orang yang tadi sudah menolong aku? Dia tidak menemukan juga. Ciri-cirinya, kulitnya hitam, rambutnya pendek, Dek. Kalau dia harus bebek, jangan-jangan itu sih bisa. Tapi, menurut itu yang menolong aku. Dia apa bukan ya? Oh iya dok, makasih ya dok. Sama-sama. Bagaimana keadaan temanku, Dok? Teman Anda sudah sadar, Dek. Untungnya, dia hanya mengalami luka biasa. Ayah dia masih merasa syok harus kejadian tadi. Apakah saya sudah boleh melihat dia, Dok? Iya, boleh, Dek. Silakan. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, Dek. Terus gimana? Pak, Iya Julia, ternyata kamu yang sudah menolong aku ya. iya, Dek. Sudah mau menolong aku. Aku malu sama kamu Julia. Sudahlah, Beka. Tak usah pikirin hal itu lagi. Sudah sepatutnya kita saling tolong-menolong, Beka. Iya Lisa, aku juga mau minta maaf sama kamu. Maafkan aku ya, karena selama ini aku sudah menghina kamu, menyakiti kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf ya. Iya, Beka. Aku sudah maafkan kamu kok. Dan aku harap kamu berubah ya. Iya Julia, aku janji aku akan berubah menjadi lebih baik lagi.
nanti kalian akan memberikan tanggapan kalian terhadap video yang ada melalui lembaran kerja peserta didik yang ada. Ya, namun Pak ingin sampaikan dulu nilai karakter yang dapat kita bisa jumpai dari materi kita pagi hari ini adalah yang pertama peduli, kemudian jujur berkarya, kemudian yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat toleran, yang kelima kerjasama, kemudian yang keenam proaktif, yang ketujuh kreatif. Ya, jadi nilai yang kita dapatkan dari materi indahnya mengampuni pagi hari ini dan juga terkait dengan video yang ada. Pak ulangi sekali lagi, yang pertama itu adalah peduli, kemudian yang kedua itu jujur berkarya, yang ketiga itu tanggung jawab, yang keempat adalah toleran, yang kelima kerjasama, dan yang keenam proaktif, yang ketujuh atau yang terakhir adalah kreatif. Ya, baik. Untuk itu selanjutnya kita akan melihat ya, ini adalah sebuah gambar. Perhatikan gambar. Apa yang terjadi dalam gambar itu? Apa yang sedang mereka rasakan? Ya, coba kalian silakan amati gambarnya. Sudah? Ya, selanjutnya kita Pak akan memberikan bagikan dulu LKS-nya ya, sambil nanti kalian mendengarkan materi yang ada. Lembar kerja peserta didik LKS. Ya, satu meja, dua. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya apa. Ya, sambil perhatikan, kita lihat dulu materi yang ada. Itu arti mengampuni. Mengampuni itu artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Kemudian yang kedua, arti mengampuni adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Jadi kita mengampuni ternyata mulai juga dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mengampuni artinya kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Jadi kita mengampuni itu, kita dapat melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Bukan berarti kita melepaskan orang lain dari kehidupan kita. Bukan dia sudah bikin saya marah, saya sudah tidak mau berteman lagi dengan dia dan lain sebagainya, tidak ya. Tapi kita hanya melepaskan amarah kita, kebencian kita, tapi tidak membenci. Kita terus memberi maaf. Ya, ada beberapa pertanyaan berikut juga itu terdapat di lembaran kerja. Diampuni, ya, kita sebagai orang yang diampuni, ini tuliskan pemahamanmu tentang arti mengampuni. Jadi kalian tulis, menurut saya mengampuni adalah bla 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 bla. Ya. Mengapa hal itu dan bagaimana contoh nyata yang dilakukan dalam kehidupan, ya, kehidupan kamu dalam hidup. Katakan bahwa perlu kita mengampuni orang lain. Sebaliknya, apakah kita butuh pengampunan dari orang lain atau tidak? Jadi kita berkewajiban untuk mengampuni orang lain terlebih dahulu. Maka ketika kita dapat mengampuni orang lain, maka kita pun dapat diampuni. Kita sudah baca ayat referensinya tadi ya. Selanjutnya, ya, ini ada, apakah mudah melupakan rasa sakit hati kita? Ya jelas itu tidak ya. Yang lagi-lagi, apakah mudah untuk
lepaskan rasa sakit hati kalau kita sudah dibikin jengkel atau marah. Ya. Ini kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Ya, dalam kisah Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan dia tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Ya. Jadi dari materi tentang pengampunan, ketika kita membaca kisah tentang Yusuf dalam kitab Kejadian tadi dalam referensinya bahwa Yusuf dia mampu untuk mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Siapa yang masih ingat apa yang membuat Yusuf itu semestinya benci kepada saudara-saudaranya? Yang pertama, dia dibuang ke dalam sumur, dilempar ke dalam sumur. Kemudian mereka kembali dan sampaikan kepada orang tuanya bahwa sudah meninggal karena diterkam oleh binatang buas. Iya, mereka bawa pulang jubahnya. Padahal tahunya Yusuf dia dibuang ke dalam sumur. Ya, itu kisahnya ya. Nah, ini rupanya di sekolah minggu waktu masih sekolah minggu duduk di belakang barangkali dengar guru sekolah minggunya mengajar. Nah, sekarang bagaimana mengampuni? Ya, mengampuni dikatakan bahwa kasih langsung dengan mendoakannya agar dia bertobat. Ya, Matius pasal 5 ayat 44 dan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Ya, nanti dibaca ya. Kemudian jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi cuma kenapa orang bisa memiliki kebencian, rasa marah yang begitu berkepanjangan? Kalau temannya pukul dia balas pukul, barang dia duluan dipukul saya, kan begitu. Ya. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, begitu Anda ya. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan juga itu ada di lembaran kerja episode ini. Tuliskan kesanmu ketika menyanyikan lagu dihapuskan dosaku. Nah, karena lagunya ini ya. Ya, siapa yang masih ingat lagunya? Kita nyanyikan dulu lagunya. Ya, ayat. Mari berdiri, pimpin teman-teman kita nyanyi lagu dihapuskan dosaku. Baik, pertama saja. Ayo semua berdiri, kita nyanyikan lagu dulu. Dihapuskan dosaku. Dari materi kita pagi hari ini dalam pembelajaran kita yang menjadi fakta yang kita bisa jumpai dari materi dari buku pegangan siswa dan juga buku siswa itu ada kisah tentang tokoh Nelson Mandela ya, yang sebagai tokoh yang memperjuangkan tentang hak dari hitam. Kemudian kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, dan kemudian juga dalam konsep yang kita bisa lihat adalah karya Allah dalam pengampunan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kemudian prinsip yang kita lihat dari materi kita pada hari ini adalah pengampunan yang dapat didapatkan oleh manusia hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian dalam prosedurnya adalah sebagai manusia telah diampuni harus bisa mengampuni dirinya dan bahkan mengampuni orang lain.
Ya, baik, untuk materi pagi hari ini dalam pemaparan selesai. Silakan kalian kerjakan. Ini Pak sudah tidak bagikan kelompok ya. Jadi ini kalian sudah kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Nanti di kelompoknya masing-masing kalian tentukan siapa yang menjadi wakil dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi yang ada. Ya, yang jelasnya kan pengajarannya berdiskusi ya. Bagaimana? Ada yang tidak mengerti? Ya. Yang ya. Jadi sekarang jawab yang intinya kamu mau lebih ya, ini sudah. Nomor 1. Iya, tentang video tadi yang kalian sudah tahu bisa apa? Ini juga gambar yang menunjukkan apa yang sedang terjadi. Oh iya sudah ini. Oke, untuk yang kelompok ini bagaimana? Ada yang tidak mengerti? Ya. Tuliskan pemahamanmu tentang hati makam kuning. Jadi tuliskan hati makam kuning seperti apa? Apakah saya sudah sampaikan seperti ini? Bagaimana Mary? Ya, didiskusikan ya kelompoknya. Ya. Kalau sudah, ada yang sudah kelompok ini sudah? Belum ya? Ya, 5 menit lagi ya. Angkat kening terus. Bantu temannya dong. Ya, nanti sudah siapkan. Siapa yang nanti mau pilih kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi ya. Kelompok ini siapa yang ditunjuk untuk membacakan hasil diskusi? Siapa? Sekali kecil. Kelompok ini siapa yang ditunjuk untuk membacakan hasil diskusi? Anda? Keril? Oh ya Keril ya, silahkan nanti Keril yang wakil kelompoknya. Berdua aja? Hah? Berdua? Ya, ya, oke, waktunya sudah selesai.
saya untuk diskusi. Sudah? Ya. Sudah itu? Kelompoknya Mary sudah? Kelompoknya Ayah sudah? Ya, cepat ya. Oh, ini bukan itu tulisnya ya. Tulis dari antara. Jangan kalau mau rokok mau kecil mau tulis. Itu apa? Yang doanya. Doa. Ini tinggal apa yang kamu? Ini doanya nanti bisa dikatakan ya. Ini tugas satu dari puasa kedua. Ya. Oke, baik, silakan untuk masing-masing kelompok menyampaikan apa menjadi isi diskusi, mulai dari kelompoknya Keril. Jadi yang dilaporkan itu hasil pengamatan dan juga hasil diskusi dari pengamatan yang ada untuk pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan 3 kan disuruh membuat doa ya. Ya, oke, silakan kelompok mana yang duluan? Kelompoknya Ayah, ya. Ya. Terus siapa yang mau pilih kelompoknya untuk melaporkan? Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang satu, menikmati video tentang kemampuan dan mereka tanggapan. Kita tidak boleh menunjukkan dendam kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang terjadi dalam gambar itu? Mereka berpelukan dan saling memaafkan. Apa yang sedang mereka rasakan? Mereka merasakan pengampunan. Teruskanlah teman-teman tentang arti mengampuni dan menyesal. Iya, berarti kan kelompok yang ini ya Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain tanpa menuntutnya kembali. Sebagai orang lain, sebaliknya akan kita membutuhkan kemampuan dari orang lain. Ya, karena Allah telah mengampuni dan menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus. Terima kasih. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan selanjutnya kalian menanggapi dulu apa yang menjadi hasil diskusi mereka. Tadi menyimak kan? Sudah dengar tadi mereka laporkan hasil diskusinya kan? Ya, silakan menanggapi. Mereka berdua. Menurut kelompok kami, jawaban mereka sudah bagus. Ya, baik. Jangan bilang cuma bagus terus. Bagusnya di mana? Ya. Ya, jadi dari kelompok yang laki-laki ini mereka bilang pemaparan kalian sudah bagus katanya. Oke, terima kasih untuk pujiannya. Baik, kalau begitu silakan untuk yang kelompok laki-laki menyajikan apa yang menjadi hasil diskusi. Yang perempuan dengar ya, silakan mau berikan tanggapan. Di sini kita akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Soal nomor 1, apa yang terjadi dalam gambar itu? Mereka saling mengampuni. Yang video dulu.
Iya, bacakan yang ada. Silakan. Kedua, apa yang mereka rasakan senang karena mereka bisa saling mengampuni. Nomor 1, tuliskan pemahamanmu tentang arti mengampuni menurut saya. Mengampuni adalah, menurut saya arti mengampuni adalah Menurut kami, karena kan diskusi itu dendam ya, kepada orang yang sudah mengecewakan kita. tidak boleh dendam kepada orang yang mengecewakan. Ya. Ada lagi jawaban lain? Nomor 4, sebaliknya apa kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Ya, karena tanpa pengampunan kita tidak dapat memiliki hubungan antara orang lain. Iya, betul sekali. Tidak aplausul. Tanpa ada pemaafan, mengampuni kita tidak bisa mampu untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ya, silakan kelompok ini menanggapi kelompok yang lain. Halo, Esther. Apakah engkau mewakili kelompokmu untuk menanggapi? Oh, silakan. Ayo, Kelompok kami kelompok penyanyi dengar. hasil diskusi mereka bagus karena mereka bisa menjawab soalnya dengan tepat. Dengan tepat ya, Benar. dengan benar. Ini sama-sama memberi pujian yang sama ya. Tidak ada kritik. Oh, sudah sempurna dua-dua ini kelompok. Oke, kita berikan ya, baik, untuk hari ini materi kita yang ada. Ya, ada tugas terakhir tentang membuat doa. Itu dikerjakan, itu jadikan tugas portofolio ya. Nanti kalian tulis di karton, terus kemudian kalian bawa ke sekolah untuk Pak lihat, kemudian nanti bawa taruh di dinding di kamar kalian untuk menjadi pengingat. Ya, isi doa itu isinya tentang pengampunan kepada Allah. Iya, baik. Kemudian perhatikan kembali. Jadi dari materi kita yang sudah kita pelajari tentang indahnya mengampuni dan juga lewat tugas yang kalian kerjakan melalui lembar kerja berselisih. Ya, dari materi ini Pak akan sampaikan apa menjadi kesimpulan materi bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita atau rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan atau sakiti. Kemudian ya, ada banyak orang masih terasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena selalu berpikir kalau dirinya itu benar. Jadi yang ada dalam diri kita adalah kita berpikir bahwa kita juga adalah manusia berdosa, manusia yang telah diampuni oleh Tuhan. Untuk itu kita juga harus merasa bahwa apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita perlu juga kita dapat memaafkan mereka. Nah, kemudian mengampuni orang lain begitu ya. Kita juga bisa dapat mengampuni orang lain walaupun itu menjadi hal yang sulit. Nah, tetapi dikatakan bahwa orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Jadi agar kita bisa mampu mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, kita butuh pribadi Roh Kudus untuk membantu mengingatkan kita untuk bisa dapat membuka hati kita untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Ya, untuk materi hari ini dapat dimengerti anak-anak? Paham mengerti ya? Baik, terima kasih untuk materi kita pagi hari ini. Mari
diskusinya ke depan. Kemudian nanti kita akan mengakhiri kelas dan kita berdoa. Ya, mari salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, silakan satu orang berdoa. Yang laki-laki tadi. Baik, dari yang mana yang berdoa? Ya, sudah. Dan Yesus, terima kasih di saat ini kami sudah selesai belajar berkat itu anak dan perjalanan kami belajar tadi sudah simpan hati kami agar kami bisa berdoa dan Tuhan kami sehari-hari. Dan Yesus memberkati guru kami dengan berikan kesehatan kekuatan dan lalu kasar berkenan Tuhan. Dan Yesus memberkati guru kami siswa-siswi di sini Tuhan berkati dalam banyak tujuan kami dalam dengar-dengaran keputaran biarlah kami bisa mendengar kepada orang tua kami dan menjadi anak yang baik. Dan Yesus berkati kami sadar kamu lebih sedang ini kau lebih dengan kami Tuhan. Dan Yesus walaupun segala salah yang bisa kami sudah berdoa yang kami haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Silakan tinggalkan ruangan kelas.